Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 44-45. Dengan senang hati Nana mengambil kartu nama itu. Setelah itu dia berkata, "Tolong berhenti di depan kantor di ujung sana. Aku akan langsung ke kantorku." "Oke. Sampai jumpa lagi," ucap Albert setelah membantu Nana keluar dari mobilnya. Setelah Albert pergi, Nana langsung menarik kakinya untuk masuk ke kantor. Ketika sampai di ruangannya dia tidak menemukan siapapun. "Kemana orang-orang?" tanya Nana pada dirinya sendiri. Nana menghela nafas panjang dan segera menuju mejanya. Namun dia terlihat heran ketika melihat Yuri tampak marah di ruangan John. Karena penasaran, Nana dengan pelan berjalan mendekati pintu ruangan John. Dari balik pintu Nana mendengar suara Yuri yang sedikit meninggi. "John, aku tidak akan pernah mendukungmu untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan Shinura. Dia hanya ingin menjebakmu," ucap Yuri. "Yuri, sebenarnya kamu kenapa sih? Dulu kamu tidak seperti ini." John benar-benar bingung dengan cara berpikir Yuri kali ini. Yuri tahu betul kalau Yura sangat menyukai Lee John. Entah karena apa Yuri benar-benar tidak menyukai sikap Yura yang kecantilan bila bertemu Lee John. "Kamu memang tidak pernah berubah, John. Kalau begitu terserah kamu," kata Yuri sambil berpaling dari John. John menarik tangan Yuri dan menatapnya penuh arti. "Yuri, sebenarnya kamu kenapa? Kita sudah saling mengenal lama. Bahkan kita adalah partner yang hebat. Selalu sepemikiran dan saling mendukung. Tapi kenapa sekarang kamu malah berubah?" Yuri melepas genggaman tangan John. Dia tidak habis pikir kenapa sampai detik ini John belum juga mengerti perasaannya. Berkali-kali John mengabaikan perasaannya. Bahkan John sering terlihat dekat dengan banyak wanita di depan Yuri. Dan berkali-kali juga Yuri harus menahan rasa cemburunya. Tapi dia tidak mungkin mengatakan perasaannya. "Kamu pikir saja sendiri. Aku tidak mau berdebat denganmu lagi. Lebih baik aku segera pulang." Setelah mengatakan itu Yuri bergegas keluar. Mendengar perdebatan dua orang di dalam, Nana langsung mengerti bagaimana perasaan Yuri pada Lee John. Sebelum ketahuan Nana bergegas menarik kakinya yang sakit menuju tempat duduknya. Yuri keluar begitu saja dari ruangan John dan bergegas ke ruangannya tanpa menyadari kalau ada Nana. Sementara itu, di sebuah hotel bintang 5 yang ada di bawah perusahaan Key Group, Albert masuk ke salah satu restoran mewah yang ada di hotel itu. Dan di sana dia sudah ditunggu oleh Lion dan Hyun Ae. Melihat Lion duduk dengan tenang sambil menatapnya, Albert tersenyum dan menyapanya. "Hai Tuan Lion, apakah Anda sudah lama? Senang bisa bertemu kawan lama lagi." Lion membuka kacamatanya dan menatap Albert tanpa ekspresi. "Baru saja sampai. Oh, aku kira kalau aku terlambat. Bagaimana kalau kita langsung membahas bisnis kita saja?" ucap Albert. Lion mengangguk. Setelah itu dia menatap Albert penuh arti. "Aku dengar kamu juga menawarkan kerja sama dengan JK Group. Lalu kenapa kamu meminta bertemu denganku?" "Kamu benar. Akan tetapi aku tidak suka konsep yang ditawarkan oleh JK Group. Setelah itu aku melakukan survei pada Key Group dan langsung cocok. Itu sebabnya aku menghubungi asistenmu." Jelas Albert. "Baiklah. Kalau begitu mari kita bahas. Karena sejujurnya saya juga tertarik merambah pasar Amerika," lanjut Lion sambil menyilangkan kakinya. "Bagus kalau begitu," ucap Albert sambil tersenyum pada Lion. Lion adalah orang yang tidak mudah ditipu. Hanya dengan sekali lihat dia sudah tahu mana orang yang dia harus percaya dengan yang bukan. Walaupun kenyataannya, Lion tidak pernah memberi kepercayaan penuh pada orang. Setelah menyelesaikan urusan bisnisnya, Lion dan Albert menyantap hidangan yang disuguhkan di meja sambil ngobrol ringan. "Sampai kapan kamu akan di Korea? Aku dengar kalau perusahaan tempatmu bekerja hanya mengizinkanmu pergi beberapa hari saja," tanya Lion sambil menyesap minumannya. "Sepertinya akan lama di Korea. Karena aku menemukan seseorang yang aku cari selama ini. Dia imut dan lucu." "Haha," jawab Albert. Lion menjepit alisnya. "Apakah itu wanita?" Albert mengangguk. "Tentu. Itu artinya kamu sudah putus dengan Maureen," lanjut Lion.
Lion masih ingat waktu dia menyelesaikan S1-nya di London bersama David. Dia pernah mendengar kalau Albert teman kelasnya berpacaran dengan salah satu mahasiswi Indonesia 3 tahun di bawahnya. Lion mengingat wanita itu karena kemanapun dia pergi pasti diikuti olehnya. Sehingga dia sangat membencinya. Dia juga tahu kalau wanita itu adalah keponakan dari CEO perusahaan tempat Albert bekerja. Mendengar pertanyaan Lion, Albert tertawa sambil memegang perutnya. Untung saja restoran itu sudah di-booking oleh Lion. Jelas sepi. Kalau tidak mungkin orang akan aneh melihat Albert tertawa. Albert menarik napas setelah selesai tertawa. Tadi kamu bilang Maureen. Ayolah Lion. Apa kamu tidak bisa paham juga? Maureen mendekatiku hanya untuk mencari tahu tentangmu. Semenjak kamu menghadiri pesta perusahaan ayahnya, dia selalu memintaku untuk mempertemukannya denganmu. Bahkan dia sekarang pindah ke warganegaraan demi kamu. Lion sedikit terkejut. Jadi dia ada di sini sekarang. Albert mengangguk. Bahkan sebentar lagi dia akan datang ke sini. Ekspresi Lion menjadi gelap. Dia tidak mungkin mengusir keponakan dari rekan kerjanya. Dan sekarang Lion serba salah. Maureen memang cantik dan pintar. Akan tetapi dia tidak bisa menaklukkan benteng kokoh di hati Lion. Seriously. Lion benar-benar tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Albert. Dan bergidik ngeri mengingat betapa agresifnya gadis itu. Belum saja Albert menjawab, Maureen muncul dari balik pintu masuk restoran. Dia menggunakan gaun merah muda selutut. Rambutnya yang tebal dan panjang dikuncir kuda. Senyumnya begitu manis. Kulitnya putih dan bibirnya merah muda dan tampak lembut. Selamat sore senior Lion. Senang bisa bertemu kembali. Sapa Maureen sambil duduk di samping Lion. Sedang Albert nampak tersenyum melihat ekspresi Lion. Dia tahu kalau Lion tidak suka dengan Maureen. Bahkan dia sempat berpikir kalau Lion menyukai sesama jenisnya. Sore, jawab Lion tanpa melirik Maureen. Maureen adalah pewaris kaya dari perusahaan global terkenal di Indonesia. Dia cantik dan pintar. Tapi sayang dia menjatuhkan hatinya pada lelaki seperti Lion yang kasar dan tidak berperasaan. Maureen mencoba menyembunyikan niat sebenarnya dengan melirik Albert. Albert, lama tidak bertemu. Terima kasih sudah memberitahuku tentang tempat ini. Lion benar-benar tidak suka basa-basi. Apalagi dengan orang yang membuatnya risih. Maureen memang tampak sempurna kata orang. Tapi tidak bagi Lion. Maureen sama saja dengan kebanyakan gadis yang mengejarnya dan itu membosankan. Lion berdiri sambil memakai kacamatanya. Maaf saya pergi dulu. Karena ada urusan. Ekspresi Maureen menjadi gelap. Dia hilang ketenangan. Tunggu Lion. Albert hanya menjadi penonton. Sedang Lion berhenti melangkah tanpa berbalik melihat Maureen. Lion. Seperti inikah caramu menyambut tamu di negaramu? Apakah itu sopan? Maureen memberanikan diri menegur Lion. Aku tidak pernah mengundangmu. Kata Lion dengan ketus. Mendengar perkataan Lion, wajah Maureen langsung merah pada menahan malu. Kamu memang tidak mengundangku. Tapi bukankah kita sudah kenal? Kamu dan pamanku memiliki kerjasama. Jadi setidaknya perlakukan aku sebagai teman. Kata Maureen. Itu pamanmu. Bukan kamu kan? Sahut Lion. Setelah mengatakan itu Lion melanjutkan langkahnya. Lion tunggu. Kalau kamu tidak memperlakukan aku dengan baik, maka aku akan meminta pamanku untuk memutus hubungan kerjasamanya denganmu. Ucap Maureen sambil berteriak. Mendengar perkataan Maureen, Lion berhenti dan berbalik sambil membuka kacamatanya. Lion berjalan kembali ke arah Maureen dan Albert. Melihat Lion kembali, Maureen langsung tersenyum. Lion berdiri tepat di depan Maureen sambil berkata, aku adalah Kim Lion. Tidak ada yang bisa mengontrolku. Dan kamu tidak perlu repot meminta pamanmu memutus hubungan kerjasamanya denganku. Karena aku yang akan lebih dulu melakukannya. Dia yang membutuhkanku. Bukan aku. Mengerti? Dengan ekspresi gelap, Lion berbalik dan segera meninggalkan restoran. Mendengar perkataan Lion, Maureen terkejut dan merasa cemas. Secara dia tahu kalau pamannya sudah banyak melakukan usaha untuk bisa bekerja sama dengan Ki Group. Dia hanya ingin menggertak. Tapi ternyata Lion memang bukan lelaki yang memiliki belas kasih.
Maureen menatap Albert dengan sendu. Bagaimana ini Albert? Aku hanya menggertak. Tapi kenapa Lion menanggapinya dengan serius? Albert tahu betul watak Lion dan menggelengkan kepalanya. Kamu sudah menyia-nyiakan usahaku. Baru saja kami berjanji akan tanda tangan kontrak. Tapi kamu menggagalkannya. Aku harap kamu bisa menjelaskannya dengan baik pada pamanmu. Mendengar perkataan Albert, Maureen merasa menyesal. Setelah itu dia dan Albert meninggalkan restoran. Lion keluar dengan ekspresi kesal. Setelah itu dia mengendarai mobilnya meninggalkan hotel. Lion bukan orang yang suka dikekang. Tidak ada yang bisa mengontrolnya. Dia terkenal sebagai pembisnis yang kejam sekaligus hebat. Dia memiliki IQ yang tinggi. Jadi dia selalu bisa menemukan jalan keluar dari semua masalah yang dihadapinya kecuali urusan cinta. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja Lion teringat dengan Nana. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung memutar mobilnya menuju kantor Nana. Kenapa gadis ular itu tidak menghubungiku lagi? Apakah dia tidak butuh motornya? Tapi di restoran itu jauh dari halte bus. Taksi juga jarang lewat. Atau jangan-jangan dia telepon JH. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mengeceknya sendiri. Gumam Lion. Sesaat kemudian Lion sampai di kantor Nana. Dari dalam mobil Lion melihat Nana sedang berjalan keluar menuju gerbang sambil menarik kakinya yang sakit. Kenapa dengan kakinya? Batin Lion. Taksi mana sih? Aku sudah lelah ini. Kata Nana sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Melihat Nana kelelahan sambil menahan sakit, Lion segera mendekati Nana. Setelah itu mobilnya berhenti tepat di depan Nana. Nana terkejut melihat mobil yang berhenti di depannya. Masuklah, kata Lion dari dalam mobil. Tapi Nana tetap berdiri diam tidak menghiraukan Lion. Lion merasa geram melihat Nana cuek dan tidak menganggapnya ada. Dengan ekspresi gelap dia keluar dari mobil. Melihat Lion keluar dengan wajah yang mengerikan, Nana menjadi takut. Kamu mau apa? Bukankah kamu sudah puas ngerjain aku? Ucap Nana sambil menatap Lion dengan tajam. Lion melirik kaki Nana. Dia merasa sakit melihat Nana menahan sakit. Tanpa menjawab pertanyaan Nana, Lion langsung mengangkat Nana ke bahunya. Lion, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Ini tempatku kerja. Nanti dilihat orang. Kata Nana sambil meronta-ronta. Sayangnya dia tidak berhasil lepas dari Lion. Setelah Lion berhasil membawanya masuk ke mobil, Nana kembali berusaha kabur dari dalam mobil Lion dan mendorong tubuh Lion. Namun Lion langsung memegang erat pergelangan tangan Nana. Tenanglah, aku tidak akan melukaimu. Bagaimana aku bisa percaya pada lelaki kasar yang tidak berperasaan sepertimu? Nana benar-benar kesal dengan Lion. Lion menghela nafas panjang. Setelah itu dia menutup pintu mobil tempat Nana duduk. Dan segera setelah itu Lion masuk ke mobilnya. Bersama